Ini sebenarnya kekacauan primordial yang samar-samar. Mata keenam orang itu meledak dengan cahaya yang menyala-nyala. Kekacauan primordial muncul, dan kekacauan muncul. Kekacauan primordial yang samar-samar adalah eksistensi yang setara dengan kekacauan primordial yang samar-samar. Itu adalah harta dunia, yang lahir sebelum penciptaan dunia. Itu sangat berharga dan misterius. Adapun hukum kekacauan primordial, itu juga merupakan salah satu dari 10 hukum tertinggi. Seperti yang dikatakan oleh tetua berjubah putih, ketika seseorang menerobos ke alam kaisar dan memadatkan dunia kecil, mereka akan memurnikan gumpalan kekacauan primordial yang samar-samar. Dunia kecil akan menjadi lebih stabil dan kuat, jauh melampaui dunia kecil biasa. Ini adalah harta tak ternilai yang sulit didapat. Hati mereka membara karena gairah. Orang tua berjubah putih itu tersenyum. Tentu saja, pewaris perak tidak hanya akan menerima hadiah ini. Namun, Anda sekarang berada di alam bijak. Di alam bijak, Anda hanya dapat mengembangkan satu jenis hukum. Anda memiliki kekuatan magis sekarang dan tidak memerlukan warisan lainnya. Namun, ketika Anda berkultivasi hingga tingkat kaisar, Anda dapat menguasai banyak jenis hukum. Hukum akan menyatu dan berubah tanpa henti. Saat itu, Anda membutuhkan warisan yang lebih kuat. Oleh karena itu, setelah Anda mencapai level kaisar, Anda akan memiliki kesempatan untuk datang ke sini untuk mendapatkan warisan. Selanjutnya, sebagai pewaris perak, saya akan memberi Anda token warisan perak. Di masa depan, Anda dapat memobilisasi sebagian dari kekuatan Sekte Hunyuan. Pewaris yang lebih rendah dari Anda harus mendengarkan perintah Anda. Kata-kata godaan lelaki tua berjubah putih itu membuat mata Huang Ling dan 5 orang lainnya berbinar. Senior, syarat apa yang harus kita setujui? Seorang wanita tak tertandingi di antara 6 orang itu bertanya. Wanita ini secantik peri, dan setiap gerakannya dipenuhi godaan yang tak ada habisnya. Syaratnya sangat sederhana. Anda adalah pewaris perak, jadi tentu saja Anda harus mendengarkan pewaris emas. Orang tua berjubah putih itu tersenyum. Seseorang telah memperoleh pewaris tingkat emas. Salah. Satu pemuda berkata dengan tidak percaya. Orang ini adalah anak kematian, yang mengendalikan hukum kematian. Itu benar. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, salah satu dari mereka telah menjadi pewaris emas. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Wajah keenam orang itu berubah menjadi jelek. Mereka semua adalah favorit surga dan mereka bangga. Mereka ingin menginjak favorit surga lainnya dan mencapai puncak. Sekarang, mereka disuruh mendengarkan favorit surga lainnya. Terutama anak kematian. Dia adalah putra surga dan ditakdirkan untuk menjadi ahli puncak di masa depan. Bagaimana dia bisa mendengarkan orang lain? Senior, jadi bagaimana jika aku tidak menurut? Anak kematian bertanya. Jika kamu tidak mendengarkanku, aku akan mengirimmu keluar dan mendiskualifikasi kamu sebagai pewaris perak. Tanda tanya 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 koma tanda tanya 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 titik. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Hal ini membuat wajah keenam orang itu menjadi sangat jelek. Dia bahkan lebih tidak mau membiarkan kesempatan yang dia peroleh hilang begitu saja. Lebih jauh lagi, saya tidak meminta Anda untuk membuat janji lisan. Saya ingin Anda bersumpah darah untuk mematuhi pewaris emas. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Senior, bukan tidak mungkin kita menuruti pewaris emas, tapi jika dia mengajukan permintaan yang berlebihan atau tidak mungkin hanya karena dia pewaris emas, apakah kita harus menurutinya? Petik 2. Si cantik tak tertandingi bertanya. Ini sangat sederhana. Saat kamu membuat sumpah darah, kamu bisa menambahkan beberapa syarat. Jika perintah pihak lain bertentangan dengan syarat yang kamu tambahkan, tentu saja kamu tidak perlu mendengarkannya. Kamu tidak akan melanggar sumpah dan terpengaruh oleh sumpah darah. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Mata keenam orang itu berkedip-kedip. Titik. Meski begitu, mereka tidak mau. Aku juga akan memberimu kesempatan. Anda punya waktu 20 tahun. Setelah itu, Anda bisa menantang pewaris emas. Siapapun yang menang dapat menggantikan mereka dan menjadi pewaris emas baru. 20 tahun. Saat ini, mata keenam orang itu berbinar. Bagi mereka, 20 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Anak kematian sangat percaya diri.
Dia bisa mengalahkan siapapun di generasi yang sama. Baiklah, aku setuju. Anak kematian adalah orang pertama yang berbicara. Senior, bisakah Anda membiarkan kami melihat seperti apa pewaris emas terlebih dahulu? Saat ini, Huang Ling berbicara, dan ada tatapan aneh di matanya. Lu Ming tidak datang ke sini. Dengan bakat Lu Ming, tidak bisakah dia menjadi pewaris? Dia sangat penasaran. Tentu saja bisa. Orang tua berjubah putih itu tersenyum. Titik. Dengan lambaian tangannya, sesosok muncul di langit. Itu adalah Lu Ming. Lu Ming, itu dia. Mata anak kematian bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Yang lain juga sama, itu memang dia. Bakatnya menakutkan. Pemuda lainnya berkata, ketika mereka melintasi jurang sebelumnya, Lu Ming telah masuk lebih dulu. Belakangan, dia bahkan mengalahkan tubuh kacau itu. Mereka sudah lama mengingatnya. Senior, saya setuju. Kata Huang Ling. Saya juga setuju. Long Chen menimpali. Dengan cara ini, 3 orang setuju. Aku akan setuju meskipun aku punya. Wanita tak tertandingi itu tersenyum. Dia sangat menawan dan menawan. Anak kematian dan yang lainnya mau tidak mau melirik lagi. Lalu, 2 orang terakhir juga setuju. Baiklah, kamu boleh mengambil sumpah darah. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Segera, semua orang bersumpah darah. Tentu saja, mereka menambahkan beberapa syarat pada sumpah darah. Mereka dapat menerima pesanan normal, tetapi mereka tidak harus mendengarkan pesanan khusus. Baiklah, sekarang aku akan memberimu token warisan perak. Juga, aku akan menyegel kekacauan primordial yang samar-samar di dalam token. Orang tua berjubah putih itu melambaikan tangannya, dan 6 token putih keperakan muncul di langit. Kata-kata, kekacauan primordial, tertulis di sana. Setelah itu, tetua berjubah putih menyegel 6 kekacauan primordial yang samar-samar ke dalam token perak. 6 token perak terbang ke arah mereka berenam dan mereka menerimanya, dengan sungguh-sungguh menyimpannya. Di Aula Lu Ming, 3 gumpalan ki primordial muncul di tangan tetua berjubah putih. Seorang pewaris perak biasa hanya memiliki 1 sebidang tanah kekacauan primordial. Pewaris emas hanya memiliki 3 gumpalan. Kata sesepuh berjubah putih. Dia kemudian mengeluarkan token emas dan menyegel 3 gumpalan ki primordial ke dalamnya. Token itu terbang menuju Lu Ming, yang menangkapnya dan menyimpannya di diagram gunung dan sungai. Sebagai satu-satunya pewaris emas, hanya itu yang kudapat. Lu Ming memandang lelaki tua berjubah putih itu dengan penuh semangat. Bukan itu saja, 6 pewaris perak lainnya harus mendengarkanmu. Kata Lu Ming, penuh percaya diri. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Mata Lu Ming berbinar. Selain Long Chen dan Feng Ling, 6 lainnya berteman baik dengannya. Tentu saja, tidak ada masalah dalam memerintah mereka. Namun, 4 lainnya adalah jenius yang sangat kuat. Mereka pasti berasal dari kekuatan yang kuat bagi mereka, itu pasti akan sangat bermanfaat baginya. Terlebih lagi, ketika orang-orang ini tumbuh besar di masa depan, mereka pasti akan menjadi ahli yang langka dan akan menjadi pembantu Lu Ming. Tentu saja, ada syaratnya. Jika kamu kalah, mereka akan menggantikanmu sebagai pewaris emas baru. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Mereka tidak mungkin menjadi tandinganku. Kata Lu Ming, penuh percaya diri. Saat ini, mungkin ada beberapa keajaiban muda yang tingkat budidayanya jauh lebih tinggi daripada Lu Ming. Namun, 20 tahun kemudian, Lu Ming yakin bahwa dia tidak akan lebih lemah dari siapapun di generasinya. Jika dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun, bagaimana dia bisa mencapai puncaknya? Ini sama dengan anak kematian dan lainnya. Semua jenius yang tiada taranya sangat percaya diri dan percaya bahwa mereka bisa menekan semua orang. Baiklah, aku harap kamu bisa menekan semua orang. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Senior, apakah ada manfaatnya lagi? Lu Ming memandang lelaki tua berjubah putih itu dengan penuh semangat. Tentu saja, orang tua berjubah putih itu tersenyum dan sebuah token giok muncul di tangannya. Dia berkata, ini adalah daftar semua pewaris sekte Hunyuan. Sejak zaman kuno, jumlahnya cukup banyak. Mereka adalah pewaris perunggu dan perak. Mereka semua bersumpah untuk menerima perintah dari pewaris yang berpangkat lebih tinggi. Lihatlah. Penatua berjubah putih memberikan token giok kepada Lu Ming.
Lu Ming mengambilnya dan memasukkan kesadaran spiritualnya ke dalamnya. Dia langsung melihat lebih dari 200 nama. Senior, selama bertahun-tahun, hanya sekitar 200 orang yang menjadi pewaris. Lu Ming terkejut. Kali ini ada 7 orang. Menurutmu menjadi pewaris itu mudah? Alasan mengapa jumlah kalian begitu banyak adalah karena kita berada di zaman keemasan di mana semua elit berkumpul. Makanya ada 7 ahli waris sekaligus. Di masa lalu, mungkin tidak ada satu pun pewaris selama bertahun-tahun. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, beberapa dari orang-orang ini tewas dalam pertempuran sebelum mereka tumbuh dewasa. Beberapa dari mereka menjadi ahli yang tak tertandingi dan membentuk kekuatan yang menakutkan. Banyak dari mereka bahkan menjadi ahli tingkat kaisar. Namun, semakin kuat kultivasi Anda, semakin kuat kemampuan Anda untuk menolak sumpah. Jika Anda menemui mereka sekarang, keberadaan kuat itu mungkin tidak mendengarkan Anda dan bahkan mungkin membunuh Anda. Anda sebaiknya tahu apa yang harus dilakukan. Orang tua berjubah putih itu memperingatkan. Tidak mungkin. Lu Ming terdiam. Untuk eksistensi yang tidak mendengarkannya, lalu bagaimana jika mereka kuat? Daftar nama ini sama saja dengan tidak sama sekali. Itu tidak ada gunanya. Tentu saja, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa ada orang yang setia pada sekte Hunyuan dan akan menerima perintah dari pewaris tingkat tinggi. Anda harus yakin akan hal ini. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Lu Ming sangat tertekan hingga dia akan muntah darah. Dia tiba-tiba merasa bahwa tetua berjubah putih itu meminta pemukulan. Kepercayaan diri. Bagaimana? Bagaimana dia tahu orang mana yang setia pada sekte Hunyuan? Jika dia dengan gegabah berlari dan mengatakan bahwa dia adalah pewaris emas sekte Hunyuan, dia mungkin akan ditampar sampai mati oleh keberadaan kuat itu. Semakin lama waktunya maka semakin lemah pengikatan sumpahnya. Semakin kuat budidayanya, semakin lemah pengikatan sumpahnya. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dan bahkan melampaui sumpah. Sumpah apapun tidak ada gunanya. Tanda tanya 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 titik. Apa? Indra spiritual Lu Ming tiba-tiba memindai sebuah nama. Sakra, Di. Apa hubungannya dengan keluarga Di? Senior, siapa Sakra ini? Apakah kamu punya berita tentang dia? Lu Ming bertanya. Saya tidak begitu paham dengan keadaan orang-orang di atas saat ini, tetapi Sakra ini pasti masih hidup, dan budidayanya sangat mendalam. Anda memiliki token warisan emas, jadi jika Anda mendekati token warisan tingkat rendah di masa depan, Anda akan dapat merasakannya. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Lu Ming mengangguk. Jika Sakra ini benar-benar ahli keluarga Di, apakah dia akan mendengarkan perintahnya? Itu mungkin sangat misterius. Senior, daftar nama ini tidak banyak berguna. Apakah ada hadiah lain untukku? Lu Ming terus menatap lelaki tua berjubah putih itu. Budidayamu masih rendah. Ada beberapa warisan kuat yang hanya bisa Anda kembangkan setelah Anda mencapai peringkat kaisar. Kata tetua berjubah putih tanpa daya. Tidak mungkin, apakah ada seni suci yang berhubungan dengan hukum susunan Dao? Lu Ming bertanya, arai hukum Dao-nya tidak dapat digunakan tanpa kombinasi seni sakral. Hukum arai Dao, saya memiliki 1 dari 9 gulungan susunan Dao, gulungan yang tersegel. Aku akan memberikannya padamu. Orang tua berjubah putih itu berpikir sejenak, dan sebuah token giok muncul di tangannya. Lu Ming sangat gembira. Dia segera mengambilnya dan memindainya dengan indera rohaninya. Dia segera melihat banyak konten luar biasa. 9 gulungan arai Dao adalah teknik tertinggi untuk mengembangkan hukum arai Dao. Ia merebut keberuntungan langit dan bumi dan diciptakan oleh keberadaan yang kuat. Namun, saya hanya memiliki 1 dari 9 gulungan di sini. Anda harus menemukan sisanya sendiri. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Sayang sekali. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya dan menyimpannya. Dia melihat ke arah tetua berjubah putih dan berkata, Senior, apakah ada hadiah lain, seperti teknik rahasia atau sejenisnya? Kelopak mata lelaki tua berjubah putih itu terus bergerak-gerak. Anak ini terlalu serakah. Saya memiliki teknik rahasia di sini yang disebut teknik nafas ilahi. Dapat mengubah dan menyembunyikan aura seseorang.
Dengan kultivasimu saat ini, bahkan seorang ahli kaisar kecil biasa tidak akan bisa melihatnya jika mereka tidak memperhatikannya dengan cermat. Setelah lelaki tua berjubah putih itu selesai berbicara, sebuah token giok muncul di tangannya. Dia bahkan bisa bersembunyi dari seorang kaisar kecil. Itu bahkan lebih kuat dari teknik nafas ilusi. Lu Ming terkejut, lalu sangat gembira. Teknik nafas ilusi, itu hanya versi sederhana dari teknik nafas dewa. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming menerimanya dengan penuh kegembiraan. Baiklah, aku akan mengirimmu untuk bertemu yang lain. Seolah-olah dia takut Lu Ming akan berbicara lagi, tetua berjubah putih itu tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia melambaikan tangannya dan pergi bersama Lu Ming. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di aula lain. Aula ini adalah aula tempat Long Chen, Feng Ling, dan yang lainnya berada. Begitu Lu Ming muncul, mereka berenam menoleh pada saat yang bersamaan. Lu Ming. Ketika dia melihat Lu Ming, wajah Huang Ling bersinar dan dia bergegas. Haha, kita tidak seharusnya saling memanggil nama sekarang. Kita harus saling memanggil Tuan Sekte Muda. Long Chen berkata sambil tersenyum. Lu Ming adalah pewaris emas dan akan mewarisi posisi Master Sekte Hunyuan di masa depan. Mereka harus memanggilnya sebagai Master Sekte Muda. Long Chen, Feng Ling, kami berteman. Tidak perlu terlalu formal, sama seperti sebelumnya. Lu Ming tersenyum. Long Chen dan Feng Ling mengangguk sambil tersenyum. Mereka memahami karakter Lu Ming. Luo Tianyi menyapa Master Sekte Muda. Seorang wanita tak tertandingi berjalan dengan anggun dan membungkuk kepada Lu Ming. Nona muda, tolong bangkit, tidak perlu bersikap sopan. Lu Ming berkata dengan tergesa-gesa. Kemudian, pandangan Lu Ming beralih ke tiga lainnya. Anak kematian dan kedua pemuda itu semuanya memiliki ekspresi jelek. Mereka tidak bisa tunduk pada Lu Ming. Budidaya mereka lebih tinggi dari Lu Ming. Mereka tidak dapat mengatasi hal ini. Saya tahu Anda tidak yakin dan bahkan meremehkan saya. Tidak masalah. Jika tidak perlu, saya tidak akan menyuruhmu berkeliling. Demikian pula, dalam 20 tahun, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menantang saya. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan menghormatinya sebagai Master Sekte Muda. Kata Lu Ming, kamu tidak akan cocok untukku dalam 20 tahun. Posisi pewaris emas ditakdirkan menjadi milikku. Anak kematian berbicara dengan cara yang sangat mendominasi. Saya akan menunggu tantangan Anda, tapi saya akan menjadi Master Sekte Muda selama 20 tahun ke depan. Kata Lu Ming. Ekspresi anak kematian berubah, tetapi pada akhirnya, matanya menunjukkan ekspresi penuh tekad. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Sekte Muda. Lalu, dia melangkah ke samping. Dua orang lainnya merenung sejenak dan membungkuk kepada Lu Ming juga. Baiklah, kalian semua sudah bertemu dan mengenal satu sama lain. Saya harap Anda dapat saling membantu di masa depan. Izinkan saya memberitahu Anda, pertempuran terakhir akan segera terjadi. Jika saatnya tiba, Anda harus bekerja sama untuk melawan musuh. Sekarang, aku akan mengirimmu kembali. Kata sesepuh berjubah putih. Dengan lambaian tangannya, berkas cahaya menyelimuti Lu Ming dan yang lainnya. Kemudian mereka merasa pusing. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lu Ming menemukan dirinya kembali di halaman Istana Phoenix. Bersamanya ada Long Chen, Feng Ling, dan tentu saja, Bubble. Lu Ming, kakak. Ketika Gelembung melihat Lu Ming, dia menerkamnya dan menggantungnya di bahunya. Gelembung, budidayamu telah mencapai alam suci tertinggi. Lu Ming melihatnya dan menyadari bahwa aura Gelembung itu sangat kental. Ia ternyata telah mencapai alam suci yang agung. Ya, lelaki tua itu mengirimku ke suatu tempat sebelumnya, dan entah kenapa aku berhasil menerobos, dan sesuatu yang lain muncul di kepalaku. Kicauan-kicauan. Pao-Pao berkata dengan suara kekanak-kanakan. Itu pasti ada hubungannya dengan warisan tikus roh ruang waktu. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia senang dengan gelembungnya. Lu Ming, Feng Ling, kultivasi saya telah mencapai batas orang suci yang cerdas. Saya merasa seperti saya akan segera menerobos. Saya akan kembali ke Sekte Gajah Dewa untuk berkultivasi dalam pengasingan. Kata Long Chen. Baiklah, kuharap terobosanmu lancar. Kata Lu Ming. Long Chen mengangguk, lalu melangkah ke udara dan pergi. Lu Ming, aku juga akan menerobos. Saya khawatir saya harus mengasingkan diri.
kata Huang Ling. Kebetulan saya juga perlu berkultivasi secara tertutup untuk jangka waktu tertentu. Lu Ming mengangguk. Dia telah memperoleh 1 dari 9 gulungan arai Dao, gulungan tersegel, dan teknik nafas ilahi. Dia perlu mengolah keduanya. Pada saat ini, suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Sesosok melangkah di udara dan tiba. Itu adalah Mu Qingshui. Lu Ming, Feng Ling, kamu akhirnya sampai di sini. Kemana saja kamu selama beberapa bulan terakhir? Saya tidak dapat menemukan Anda dimanapun, dan saya juga tidak dapat mengirimkan suara saya, jadi saya pikir sesuatu telah terjadi pada Anda. Begitu Mu Qingshui tiba, dia mulai mengeluh. Qingshui, bagaimana kamu tahu bahwa kami telah kembali begitu cepat? Huang Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanda tanya koma tanda tanya titik. Aku ada di dekat sini. Saya melihat Long Chen keluar dari sini. Sepertinya kalian juga kembali. Kata Mu Qingshui. Qingshui, aku minta maaf. Karena kejadian yang tiba-tiba ini, kami berpartisipasi dalam ujian Sekte Hunyuan dan tidak memberi tahu Anda. Huang Ling berkata dengan nada meminta maaf, tidak menyembunyikan apapun dari Mu Qingshui. Kalian berpartisipasi dalam ujian Sekte Hunyuan. Lu Ming, tidak heran kamu juga mendapatkan token kekacauan primordial. Mu Qingshui mengangguk menyadari. Ya, ngomong-ngomong, sudah berapa lama kita berada di sana? Lu Ming mengangguk dan bertanya. Sudah 4 bulan. Kata Mu Qingshui. Hanya 4 bulan. Lu Ming tercengang. Dia ingat sudah lebih dari setengah tahun sejak dia pergi ke Sekte Hunyuan untuk penilaian. Mungkin 2 bulan yang dia habiskan di suku selama penilaian terakhir hanyalah ilusi dan tidak nyata. Mungkin itu hanya sesaat. Lu Ming menebak dalam hatinya. Ngomong-ngomong, beberapa ahli kebanggaan surga yang pergi ke kota Kaisar Surgawi telah kembali. Belum lama ini, seorang ahli kebanggaan surga dari keluarga Wan datang dan berkata bahwa dia ingin menantang Lu Ming. Pada akhirnya, dia diblokir oleh kami. Kemudian, orang-orang dari keluarga Wan menyebarkan rumor kemana-mana bahwa Lu Ming menghadapi lawan yang lebih kuat dan tidak berani melawan. Dia seperti kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya. Kata Mu Qingshui. Keluarga Wan lagi. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Sekelompok badut, abaikan mereka. Setelah mengobrol sebentar, Huang Ling dan Mu Qingshui mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Lu Ming kembali ke kamarnya dan memasuki diagram gunung dan sungai untuk memulai pengasingannya. Pertama, dia harus berlatih teknik nafas dewa. Lu Ming mengeluarkan kartu giok teknik nafas ilahi dan mempelajarinya dengan cermat. Dia kemudian mulai berkultivasi. Lu Ming telah mengembangkan teknik nafas ilusi sebelumnya. Meskipun teknik nafas ilahi sangat bagus, itu tidak sulit bagi Lu Ming. Dalam 3 hari yang singkat, Lu Ming telah berhasil mengolahnya. Setelah itu, Lu Ming mengeluarkan gulungan yang tersegel, salah satu dari 9 gulungan susunan Dao, dan mempelajarinya dengan cermat. Betapa indahnya. Setelah sekian lama, Lu Ming menghela nafas. Gulungan yang tersegel mampu melepaskan kekuatan menakjubkan dari hukum arai Dao, membentuk teknik penyegelan. Jika dikembangkan hingga tingkat tertinggi, ia bahkan bisa menyegel langit dan bumi, menekan segalanya. Ini diciptakan oleh keberadaan yang menakutkan, dan ini sangat mendalam. Ini hanya 1 dari 9 gulungan pada susunan Dao. Saya ingin tahu betapa menakjubkannya 8 gulungan lainnya. Lu Ming sangat menantikannya. Pada hari-hari berikutnya, Lu Ming duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Dia fokus pada pemahaman jalan dan mengembangkan seni penyegelan. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Pada saat ini, Lu Ming telah mengakhiri kultivasinya karena dia merasakan adanya gerakan di luar. Sebelum dia memasuki diagram gunung dan sungai, dia telah menyiapkan susunan penginderaan di halaman. Selama seseorang datang mencarinya, dia akan bisa merasakannya. Sambil berpikir, Lu Ming keluar dari diagram gunung dan sungai. Dia keluar dari kamarnya dan melihat Huang Ling. Huang Ling, selamat atas terobosanmu ke alam Supreme Sein. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dan menyadari bahwa aura Huang Ling jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa dia telah membuat terobosan dalam kultivasinya. Kamu akan menerobos, bukan? Oh ya, seseorang telah mengirimimu undangan. Huang Ling tersenyum. Saat dia berbicara, sebuah kartu undangan muncul di tangannya. Sebuah undangan.
Siapa yang mengirimnya? Lu Ming penasaran. Danau Giok, kali ini, gadis suci warisan Danau Giok telah muncul. Dia mengadakan pesta teh dan mengirimkan undangan kepada semua orang jenius di Tanah Suci Bulan Kuno untuk berkumpul di Danau Giok. Kata Huang Ling, penerus suci. Lu Ming bingung. Dia ingat bahwa terakhir kali orang suci di Danau Giok lahir, dia tidak disebut orang suci warisan. Seolah bisa membaca pikiran Lu Ming, Huang Ling menjelaskan, 9 perawan suci Danau Giok hanyalah perawan suci biasa. Penerus suci Danau Giok lebih baik dari perawan suci biasa dalam hal status, bakat, dan kecantikan. Dia memiliki potensi untuk mengambil alih Danau Giok di masa depan. Namun, Danau Giok hanya memiliki sedikit warisan suci, dan kriteria pemilihannya sangat ketat. Danau Giok tidak memiliki warisan suci selama ribuan tahun, dan kali ini, mereka mengundang banyak pahlawan. Saya khawatir akan ada banyak pahlawan yang datang ke Tanah Suci Bulan Kuno. Ini akan sangat meriah. Karena itu masalahnya, kita bisa bertemu. Kapan? Lu Ming bertanya. Besok, aku akan datang menemuimu besok. Ayo pergi bersama. Kata Huang Ling. Lu Ming mengangguk. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Keesokan harinya, Huang Ling dan Mu Qingsui datang mencari Lu Ming. Lu Ming membawa gelembung dan pergi ke kolam giok. Danau itu masih sama seperti sebelumnya. Di atas danau, ada banyak istana, dan istana abadi kolam giok muncul. Seseorang datang menyambut mereka di depan istana abadi. Mereka memasuki istana ilahi Danau Giok dan tiba di tempat yang tenang dan indah. Daerah ini sangat luas. Saat ini, kedua sisi area sudah dipenuhi meja. Banyak orang sudah datang. Semuanya adalah favorit surga dari generasi muda. Ada pria dan wanita, dan mereka berasal dari berbagai kekuatan yang kuat. Beberapa wanita muda dan cantik sedang berjalan mengelilingi meja, menuangkan teh untuk banyak orang jenius. Di kawasan ini, aroma teh menyerang hidung. Di bagian atas area, ada 9 meja jade. 9 orang suci dari kolam giok duduk di masing-masing dari 9 meja. Di belakang 9 orang suci, ada sebuah paviliun yang melayang di udara. Ada tangga yang memanjang hingga ke bawah. Ada juga meja giok di paviliun, tapi tidak ada seorang pun di sana. Banyak orang tahu bahwa perawan suci Danau Giok akan duduk di paviliun itu. Long Chen. Ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba, mereka melihat Long Chen sedang duduk di meja. Mereka berjalan mendekat dan duduk di meja Long Chen. Kalian di sini. Long Chen mengangguk dan menuangkan teh untuk Lu Ming dan yang lainnya. Mata Lu Ming menyapu seluruh area dan menemukan bahwa aura Long Chen juga sangat kuat. Jelas sekali bahwa Long Chen juga telah berhasil menerobos dan memasuki alam Supreme Sein. Beberapa dari mereka mengobrol dan minum teh. Di luar, semakin banyak orang datang. Tak lama kemudian, sudah ada ratusan orang di kawasan ini. Semuanya adalah surga favorit generasi muda. Hampir semua surga favorit dari Tanah Suci Bulan Kuno telah diundang. Hehe, Lu Ming, kamu akhirnya berhenti menjadi kura-kura dan keluarlah. Pada saat ini, sebuah cibiran bergema di seluruh area. Lu Ming melihat ke arah suara itu dan melihat beberapa anak muda menatapnya dengan mata dingin. Keajaiban klan Wan. Di antara mereka adalah Wan Tianbing, Wan Tianlong, dan orang lain yang memancarkan aura bangsawan. Lu Ming tidak mengenalinya, tapi itu jelas merupakan keajaiban lain dari keluarga Wan. Wan Tianbing lah yang baru saja berbicara. Di tempat kejadian, banyak paragon memandang Lu Ming dan kemudian paragon klan Wan dengan penuh harap. Sepertinya Lu Ming akan bentrok lagi dengan keluarga Wan. Mau Tianbing, apa? Kamu merasa tidak enak badan setelah pertarungan terakhir? Lu Ming berkata dengan nada meremehkan. Wajah Wan Tianbing menjadi gelap, dan dia mendengus dingin. Terakhir kali, aku ceroboh. Kamu tidak perlu bangga. Ceroboh. Lelucon yang luar biasa. Jika bukan karena kamu, anjing tua dari keluarga Wan, yang tanpa malu-malu ikut campur terakhir kali, kamu pasti sudah mati. Lu Ming mencibir dengan jijik. Bang, pada saat ini, seorang pemuda di samping Wan Tianbing membanting meja. Matanya sedingin kilat saat dia menatap Lu Ming dan memarahi, kurang ajar. Beraninya kamu menghina senior keluarga Wan. Anda layak mati 10.000 kali. Lu Ming memandang orang itu dan berkata dengan acuh tak acuh, siapa kamu? Apakah aku salah menyebut orang-orang tua di keluarga Wan itu anjing tua?
Setelah memukul yang muda, yang tua akan bergerak, itu jelas bagi semua orang. Kamu masih berani bicara omong kosong, aku akan membunuhmu hari ini. Kamu sedang mendekati kematian. Pria itu berteriak dengan dingin. Dia tiba-tiba berdiri dan auranya yang kuat menekan ke arah Lu Ming. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Alam suci yang agung. Tidak diragukan lagi, pria ini adalah seorang Supreme Sein, jauh lebih kuat dari Wan Tianbing. Ledakan. Selain Lu Ming, Long Chen dan Feng Ling meledak dengan aura yang kuat pada saat yang sama, menyebarkan aura pria itu sekaligus, menyebabkan ekspresi pria itu berubah. Dia bukan satu-satunya. Ekspresi orang lain juga berubah drastis saat mereka memandang Feng Ling dan Long Chen dengan tidak percaya. Supreme Sein, Feng Ling, dan Long Chen juga telah menerobos ke alam Supreme Sein. Bagaimana mungkin? Beberapa bulan yang lalu, mereka masih jauh dari alam suci yang agung. Bagaimana mereka bisa menerobos ke alam suci dengan begitu cepat? Itu luar biasa. Banyak orang berseru tidak percaya. Khususnya, beberapa jenius yang pernah bersaing dengan Feng Ling dan Long Chen di masa lalu bahkan lebih pucat. Misalnya, Huang Kong, Huang Bing, dan yang lainnya di Istana Phoenix memandang Feng Ling dengan lidah keluh. Pada akhirnya, mereka menghela nafas. Mereka tahu bahwa mereka telah jauh dikalahkan oleh Huang Ling. Ditambah dengan bakat mengerikan Huang Ling, mereka tidak akan pernah bisa melampauinya seumur hidup mereka. Pakar kebanggaan surga dari keluarga Wan bernama Wan Pingyang. Dia adalah salah satu pakar kebanggaan surga terkuat di keluarga Wan. Dia baru saja kembali dari kota surga Empyrean. Ekspresinya berubah. Dia tidak menyangka Long Chen dan Feng Ling begitu kuat. Wan Pingyang memutar matanya dan mencibir, Lu Ming, kamu benar-benar pengecut. Saat aku pergi ke Istana Phoenix untuk menantangmu, kamu bersembunyi dan menolak bertarung. Sekarang, Anda bersembunyi di balik orang lain. Hehe, ini pertama kalinya aku melihat seni bela diri mengandalkan persembunyian. Kamu adalah seorang Sein yang hebat, namun kamu ingin melawan Sein yang cemerlang sepertiku. Apakah menurut Anda itu suatu hal yang mulia? Apakah ini kepercayaan diri dan kebanggaanmu? Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Haha, sebuah lelucon. Kultivasi juga merupakan salah satu jenis bakat. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, jika Anda selamanya terjebak pada tingkat kultivasi, Anda tetap akan menjadi sampah. Aku bisa menekanmu dengan membalikkan tanganku. Wan Pingyang tertawa dan mengejek. Kamu benar-benar percaya diri. Anda bisa menekan saya. Jika Supreme Sein ditekan oleh cahaya suci sepertiku, aku bertanya-tanya apakah para tetua keluarga Wan akan datang dan menemukan masalah denganku lagi. Lu Ming berkata dengan tenang. Sungguh konyol ditekan olehmu. Apakah menurut Anda itu mungkin? Keluar dan bertarung. Wan Pingyang berteriak. Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung. Kilatan dingin muncul di matanya dan dia hendak berdiri. Saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar, semuanya, kami di sini untuk mencicipi teh hari ini dan saling mengenal. Tidak perlu menggunakan kekerasan. Penerus suci akan segera tiba. Pada saat ini, seorang gadis suci dari Danau Giok berbicara. Huff, Lu Ming, kamu beruntung. Aku akan memberikan wajah pada jadi Leixein hari ini. Tapi keberuntunganmu tidak akan bertahan selamanya. Wan Pingyang berkata dengan dingin. Keberuntungan. Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung. Siapa yang beruntung? Mereka di sini. Pada saat ini, seseorang berbicara, dan mata semua orang beralih ke paviliun. Seorang wanita melangkah keluar dari kedalaman istana ilahi Danau Giok. Sosoknya adalah karya seni terindah di dunia. Dia proporsional dan cantik, membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Dengan setiap langkah yang diambilnya, awan akan muncul di langit dan menyeret tubuhnya. Mata semua orang terangkat dan melihat wajah tiada taraf yang bisa menggulingkan kota. Kesembilan orang suci di Danau Giok sudah menjadi wanita cantik yang tiada taranya, namun mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan wanita ini. Wanita ini seperti peri yang keluar dari lukisan, Dewi Legenda. Itu begitu indah. Seseorang bergumam pada dirinya sendiri. Dia sudah tercengang. Lu Ming juga tercengang. Bukan hanya dia, bahkan Huang Ling dan Long Chen pun tercengang. Itu bukan karena dia terlalu cantik, tapi karena mereka mengenalnya. Luo Tianyi. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri.
Dia tidak pernah menyangka bahwa penerus suci kolam giok adalah Luo Tianyi, salah satu dari 7 orang yang telah lulus penilaian Sekte Hunyuan dan memperoleh pewaris perak. Saya tidak menyangka bahwa dia akan menjadi penerus suci Danau Giok. Huang Ling bergumam pada dirinya sendiri. Saya benar-benar tidak menduganya, kata Lu Ming. Saudara Lu Ming benar-benar mesum. Dia linglung saat melihat wanita cantik. Di samping, Pao Pao bergumam. Uhuk-uhuk. Lu Ming terbatuk beberapa kali karena malu, wajahnya sedikit memerah. Dia mengambil secangkir teh dan menyesapnya. Dia melirik ke arah gelembung dan berkata, apa yang diketahui bocah cilik? Tentu saja aku tahu. Kamu pikir aku tidak bisa membedakannya dari matamu. Dan saudara lelaki Long Chen juga, dan saudari Feng Ling. Gelembung mencibir mulut kecilnya yang gemuk, jejak rasa jijik muncul di matanya, yang membuat Long Chen dan Feng Ling sedikit malu. Gadis kecil, kamu berbicara omong kosong. Saya seorang wanita, bagaimana saya bisa? Huang Ling memutar matanya ke arah gelembung. Tidak bisakah seorang wanita melakukan itu? Pao Ba bergumam. Saat ini, Luo Tianyi sudah mendarat di paviliun. Dia mengambil secangkir teh dan berkata, saya Luo Tianyi. Terima kasih sudah datang. Aku tidak minum anggur hari ini, hanya teh. Saya akan minum teh sebagai pengganti anggur. Ini bersulang untuk kalian semua. Kemudian, dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Sejujurnya, Luo Tianyi sangat cantik. Penampilannya tidak kalah dengan Huang Ling dan Xian Yanxing, namun dia memiliki temperamen yang ekstra, temperamen yang menawan. Setiap senyuman dan gerakannya tampak penuh pesona. Di tempat kejadian, sebagian besar pemuda tergoda dan menatap Luo Tianyi dengan mata berapi-api. Wan Pingyang juga sama, matanya terbakar saat dia melihat Luo Tianyi, tidak bisa mengalihkan pandangannya. Saya tidak akan berani, saya tidak akan berani. Suatu kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan orang suci Tianyi hari ini. Orang suci, kamu cantik surgawi, seperti seorang dewi. Saya beruntung bisa bertemu Anda hari ini. Beberapa penguasa tampan yang memproklamirkan diri segera membuka mulut mereka, mencoba menarik perhatian Luo Tianyi. Setiap kali gadis suci lahir, kolam giok akan memilih seorang penjaga untuk tumbuh bersamanya. Sederhananya, pelindung Dao adalah pendamping Dao dan seorang suami. Hal ini berlaku bagi para gadis suci pada umumnya, dan terlebih lagi bagi penerus suci. Jika mereka bisa menjadi penerus suci penjaga Danau Giok, mereka tidak hanya akan mendapatkan keindahan yang langka, tetapi juga menikmati sumber daya Danau Giok yang melimpah. Siapa yang tidak menginginkan itu? Luo Tianyi tersenyum dan melambaikan tangannya. Tianyi, terima kasih semuanya telah datang, silakan duduk. Semua orang mengambil tempat duduknya masing-masing, tapi ada satu pengecualian. Itu adalah seorang pemuda berjubah ungu dengan sosok kekar. Hal yang paling menarik perhatiannya adalah rambut ungunya yang berkibar tertiup angin. Dia dipenuhi dengan kesombongan yang tak terkendali. Dia menatap Luo Tianyi dengan mata berapi-api dan berkata, gadis suci, kamu sedang duduk sendirian di paviliun. Apakah kamu tidak kesepian? Bagaimana kalau aku menemanimu? Dengan itu, pria itu naik ke udara dan melangkah maju, hendak masuk ke paviliun. Itu Su Tuo dari Menara Skywolf. Seseorang berkata, mereka mengenali pemuda ini. Dia adalah favorit surga yang sangat kuat. Su Tuo melangkah maju dan dengan cepat mendekati paviliun. 9 orang suci di Danau Giok tampak mengerikan. Perilaku pria ini merupakan penghinaan terhadap perawan suci Danau Giok. Saudara ini, kamu sudah keterlaluan, orang suci Tianyi tidak mengundangmu. Seorang suci biasa naik ke udara dan menghalangi di depan Su Tuo. Saya tidak bisa pergi jika mereka tidak mengundang saya. Bukankah orang suci Danau Giok keluar untuk mencari seorang pria? Apa menurutmu aku tidak memenuhi syarat? Kata Su Tuo, rambut ungunya terbang tertiup angin. Dia menatap Luo Tianyi dengan mata berapi-api dan sangat sombong. Hati-hati dengan kata-katamu. Perawan suci biasa di Danau Giok tampak lebih buruk lagi. Kata-kata Su Tuo merupakan sebuah penghinaan. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Untuk apa kamu berpura-pura? Wanita dilahirkan untuk dinikmati oleh pria. Kalau tidak, apa gunanya dilahirkan di dunia ini? Minggir. Aura Su Tuo sangat liar saat dia berteriak. Teriakannya seperti serigala yang melolong ke bulan.
Wajah para santa biasa menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar saat mereka mundur. Sutuo jelas berada di alam suci tertinggi dan sangat kuat. Dia adalah salah satu surga favorit di tanah suci bulan kuno dan berasal dari kekuatan yang kuat, Menara Skywolf. Bang! Bang! Sambil berteriak keras, dia memaksa mundur beberapa orang suci biasa. Sutuo menjadi lebih arogan saat dia melangkah maju, menyebabkan kekosongan itu retak. Orang-orang di Menara Skywolf benar-benar sombong. Seseorang berkata, Menara Serigala Langit penuh dengan serigala langit. Mereka sombong dan sangat protektif terhadap rakyatnya sendiri. Mereka adalah sekelompok orang gila. Mari kecilkan suara kita. Kata orang lain, Bas, Bas. Pada saat ini, beberapa orang suci lainnya berdiri di depan Sutuo. Banyak dari mereka yang berteriak lagi. Rambut ungu mereka menari-nari tertiup angin seolah-olah mereka akan berubah menjadi serigala ungu dan menerkam. Biarkan dia datang, kata Luo Tianyi. Ekspresinya sangat tenang saat dia duduk di bangku jade, mengambil secangkir teh, dan dengan santai menyesapnya. Ya, beberapa orang suci mengangguk dan memberi jalan untuknya. Hahaha, Santo Tianyi, bagaimana kalau aku menjadi pelindungmu? Kita akan selesai malam ini. Sutuo tertawa dan mendarat di tepi paviliun. Bukan tidak mungkin menjadi penjaga Tianyi. Itu semua tergantung apakah Tuan Muda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Luo Tianyi tersenyum, penuh godaan yang tak terbatas. Saat ini, matanya menjadi hitam, dan fluktuasi misterius menyebar dari tubuhnya. Saat ini, tubuh Sutuo membeku. Saat berikutnya, dia berteriak, siapa itu? Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan melayangkan pukulan ke belakang. Kekuatan tinju yang menakutkan menyerbu ke dalam kehampaan yang luas. Semua orang saling memandang. Tidak ada seorang pun di belakang Sutuo, jadi mengapa dia menyerang? Namun, adegan selanjutnya bahkan lebih mengejutkan. Dan EBSP, Sutuo meraung dan meninju terus-menerus. Wajahnya berkerut seperti sedang melawan seseorang. Setelah meninju beberapa ratus kali, dia mengeluarkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Ilusi, Sutuo berada di bawah ilusi. Seseorang berseru. Jelas sekali bahwa Suta berada di bawah ilusi. Namun, dengan tingkat kultivasi Sutuo, sungguh mengejutkan bahwa dia telah jatuh cinta pada ilusi tanpa menyadarinya. Pada saat ini, Sutuo juga bangun dan memandang Luo Tianyi dengan ekspresi jelek. Tuan Muda bahkan tidak bisa duduk di kursi ini. Tampaknya Tuan Muda tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelindung Dao Tianyi. Luo Tianyi berkata sambil masih tersenyum. Suta, kamu harus turun. Dengan kultivasimu, kamu tidak memenuhi syarat. Seseorang berkata dengan nada meremehkan. Banyak jenius yang datang hari ini memiliki tingkat kultivasi yang tidak kalah dengan Sutuo. Mereka tidak takut padanya. Ekspresi Sutuo berubah menjadi lebih buruk. Dia mendengus dingin, berbalik, dan melangkah ke udara, meninggalkan istana surgawi Danau Giok. Dia terlalu malu untuk tinggal. Dia bersikap sombong dan berkata bahwa dia ingin Luo Tianyi menjadi wanitanya. Sekarang, Luo Tianyi bahkan belum bergerak, dan dia sudah terluka. Jelas sekali, dia jauh dari Luo Tianyi. Siapapun yang ingin minum bersamaku, datang saja. Selama kamu bisa memasuki paviliun dari tangga giok ini, aku akan minum bersamamu hari ini. Luo Tianyi berkata sambil tersenyum. Hal ini membuat jantung banyak orang berdetak lebih cepat. Seperti kata pepatah, paviliun yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Jika dia bisa duduk dan minum teh bersama Luo Tianyi dan lebih dekat dengannya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk memenangkan hatinya di masa depan. Mata banyak orang jenius yang kuat berkedip-kedip. Aku akan melakukannya. Di tengah kerumunan, cahaya keemasan bersinar, dan seorang pemuda nakal berjubah emas terbang menaiki tangga giok, lalu melangkah menuju paviliun. Itu adalah pangeran kelima dari klan Gagak Emas. Seseorang mengenali orang ini. Perlombaan Gagak Emas. Ada kilatan dingin di mata Lu Ming. Dikatakan bahwa ras Golden Crow sangat kuat. Pada generasi ini, terdapat 10 putra mahkota, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Itu semua adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Pangeran Gagak Emas yang kelima juga sangat terkenal. Dia telah mencapai alam Supreme Sein beberapa tahun yang lalu. Pangeran Gagak Emas kelima memasang ekspresi serius.
Seluruh tubuhnya diselimuti oleh api matahari ilahi. Dia berjalan selangkah demi selangkah, tetapi ketika dia sudah setengah jalan, dia tiba-tiba berhenti dan tubuhnya mulai gemetar. Merusak. Pada akhirnya, dia menutup matanya dan meraung. Ledakan. Api matahari ilahi yang menyilaukan keluar dari tubuhnya seolah-olah sedang mencoba melawan sesuatu. Namun sesaat kemudian, tubuhnya gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya terlempar ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus.